Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agnesabila, NPM 2004 031004. Sebelumnya yang terhormat, ada Bapak Junaidi, SPC MPC selaku pengampu mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial ini. Dan di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut dengan singkatan KDRT ya. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan kata tersebut. Di sini saya akan menjelaskan KDRT dalam definisi. Jadi, KDRT adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain. Misalnya anak. Ini merupakan salah satu bentuk hubungan toksik yang cukup sering terjadi. Dan juga dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Kemenkumham, Republik Indonesia menjelaskan ada 5 bentuk KDRT. Yang pertama itu ada bentuk kekerasan fisik. Nah, biasanya itu yang sering terjadi ya. Contohnya melakukan pemukulan dengan tangan maupun benda. Bisa juga dengan penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan. Terus yang kedua itu ada kekerasan verbal. Jadi dalam bentuk verbal ini dia contohnya itu seperti mencaci seseorang, terus meludahi dengan sengaja, dan bisa juga dalam bentuk apapun itu secara verbal. Terus untuk yang ketiga, itu ada kekerasan emosional. Nah, biasanya ini bisa meliputi tindakan pembatasan penggunaan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror. Bisa nih contohnya, misal tanpa kita sadari, kita itu mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan, tapi dianggap dengan bahan candaan. Nah, itu kita harus hati-hati karena kadang kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu. Terus untuk yang keempat di sini ada kekerasan ekonomi. Ini bisa berupa tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan ekonomi seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya. Bisa juga nih contohnya mungkin kurang lebih misal si suami nih melarang istri untuk bekerja, padahal seorang istri pun juga mempunyai hak untuk bekerja, tidak cuma untuk laki-laki. Nah, itu bisa disebut juga dengan kekerasan ekonomi terhadap perempuan gitu. Terus untuk yang kelima itu ada kekerasan seksual seperti pelecehan seksual yang paling ringan hingga sampai pemerkosaan. Contoh dari kekerasan seksual ini misalnya ada seseorang nih tiba-tiba meluk, mencium tanpa seizin orang tersebut. Terus selanjutnya di sini juga ada penyebab yang sering terjadi pada keluarga di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor individu perempuan, yang kedua ada faktor pasangan, yang ketiga ada faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor sosial budaya. Di sini juga ada nih upaya pencegahan KDRT. Yang pertama itu bisa menjalin komunikasi yang baik. Biasakan ya nih keluarga untuk memiliki komunikasi yang baik dan hangat. Tanamkan nilai spiritual sejak dini dan beri teladan yang positif. Terus untuk yang kedua, jauhi kebiasaan yang melanggar norma. Misalnya nih menjauhkan tayangan-tayangan televisi, media sosial, dan pergaulan yang melanggar norma. Terus untuk yang ketiga ada peduli dengan lingkungan sekitar. Artinya kita itu harus lebih memperhatikan apa yang ada pada sekitar kita. Misal kita sering memperbanyak atau membuat jadwal untuk sering pertemuan kepada tetangga kita gitu. Karena tanpa kita sadari bahwa tetangga pun nanti penting bagi kita. Ketika kita mau meminta tolong, itu kita bisa meminta tolong dengan tetangga tanpa kita ragu gitu loh. Terus untuk yang keempat itu ada bergaul dengan orang positif. Nah, bersosiallah dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan hidup sehat dan bahagia.
Karena terkadang yang sering saya alami itu, lingkungan itu bisa berpengaruh pada diri kita, sehingga kita pun nanti akan ngikut alur orang tersebut gitu loh. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang, ayo kita bareng-bareng untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, dikarenakan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.